Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Ma'arij. Sudah sampai ayat ke-25. Jadi pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi halin muqaddarah. Jadi dalam keadaan tertentu seorang itu halu'a. Halu'a itu panik. Panik, susah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan dalam kondisi ini ketika diberikan nikmat oleh Allah dia bisa kikir, krit ya. Tapi ketika ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lebih susah lagi. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu sudah kita sebutkan satu-satu. Yang pertama itu alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi selalu salat. Orang yang salat itu tidak pernah panik, tidak pernah panik. Walaupun nanti ada diuji oleh Allah dengan kesusahan, itu hanya sebagian kecil kata Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Kalaupun ada ketakutan, Ibnu Abbas mengatakan ba itu ya dulu ala taqlilu syai'i. Jadi hal yang sedikit, takut itu sedikit dibandingkan takutnya ketika mati nanti, dibandingkan takut ketika di alam barzakh, dibandingkan takut ketika nanti di padang mahsyar. Artinya takut kita di dunia ini hanya sebagai ujian saja. Kemudian yang kedua, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum. Jadi mereka itu di hartanya itu ada hak orang lain. Artinya dia bersedekah. Orang yang bersedekah tidak panik, tidak susah. Ini orang yang bersedekah. Jadi di sini ada yang mengatakan, termasuk Imam At-Tabari, yang dimaksud haqqum ma'lum ini adalah az-zakah wa sadaqah. Itu termasuk zakat di situ dan sedekah. Jadi kalau zakat memang sudah kewajiban. Kalau sedekah kan tidak. Untuk siapa sedekah? Ya, ini sudah sekarang yang ketiga. Kita masuk yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lis-sa'ili wal mahrum. Jadi harta kita tadi untuk siapa kita berikan? Lisa'il, bagi peminta-minta. Peminta-minta dalam tanda kutip dia membutuhkan sesuatu. Dan kita nggak usah cari tahu untuk apa dia itu, nggak usah cari tahu. Sebagaimana seorang sahabat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, peminta-minta itu hampir setiap hari dia minta-minta, hartanya lebih banyak dibandingkan kami. Apa jawab Rasulullah SAW? Berikanlah apapun kepada peminta-minta itu, walau ala farasin, kata Rasulullah. Walaupun dia di atas kuda. Maksud di atas kuda apa? Walaupun dia orang yang berada. Walaupun dia punya harta, kalau sudah dia minta berarti dia butuh. Kasihkan saja, kamu akan dapat pahala. Jadi menyota petimang tabe-tabe hana mungkinnya letak peng gaji. Jadi artinya apa? Kita sudah dapat dosa lagi, sudah suuzan kepada orang lain. Kemudian tidak dapat juga pahala sedekah. Ini yang pertama, lisail. Selanjutnya al-mahrum. Mahrum itu bagaimana? Dia sangat butuh kepada harta, tetapi malu dia minta. Ini kalau disebutkan di sini at-ta'affuf anisail. Kalau kata Imam Jalalain ta'affuf, malai, bab melaki malai, ya. Fa yahrumu,
maka dia mengharamkan dirinya untuk minta sama orang lain. Maka kepada orang ini juga diberikan. Makanya innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal gharimin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wa fi sabilillahi wa ibni sabil. Ada 8 snif. Jadi kalau kita sudah melihat tanda-tanda ini, kasih saja, jauh mentau, Pak. Kasih saja. Makanya orang yang bersedekah itu dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan fa itu adalah fa istimrar. Istimrar itu apa? Akan terus diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bersedekah. Yang kedua, itu ada tasdid di situ. Fasanu yassiruhu. Tasdid itu juga menunjukkan kepada istimrar wal mudawamah. Terus menerus. Seperti di pada juz 27 28, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Atau dalam konteks yang lain, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu makna sabaha dan yusabbihu at-tasbihu ala al-istimrar. Dia terus menerus bertasbih. Di mana kita tahunya ada tasdid di situ. Sudah, berarti ini orang yang bersedekah dia tidak akan pernah panik. Maka Rasulullah mengatakan kalau kamu susah gundah, bersedekahlah. Ya, bersedekahlah. Kemudian selanjutnya walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Itu apa yaumiddin? Imam An-Nawawi itu di dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Bukan beliau saja, termasuk Ibnu Abbas juga. Beliau mengatakan ad-dinu yahtamil maknayani. Din itu 2 maknanya. Yang pertama al-a'malu. Segala perbuatan-perbuatan itu ad-din namanya. Inna dina indallahil Islam maknanya apa? Perbuatan sekalian itu kalau ingin diterima oleh Allah dan diberikan nilai oleh Allah, masuklah Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi din di sini mana yang pertama? Al-a'mal. Makanya nanti ad-dinun nasihah. Apa kata Imam Nawawi? Ad-dinun nasihah, ad-dinu bimakna al-a'mal. Kita nanti bisa buka, ada syarah Al-Kabir li Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh 8 sampai 10 orang ulama. Semua sepakat ad-din itu maknanya al-a'mal. Ad-dinun nasihah, amal perbuatanmu itu akan diberikan nilai oleh Allah an-nasihah. Nasihah itu 3. Makna yang pertama adalah al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Maka amal perbuatanmu akan diterima oleh Allah apabila ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dinun nasihat. Jadi kata balik, ad-dinun nasihat, agama nasihat. Ibadah nasihat, agama nasihat ini. Ya. Jadi tidak ada di dalam syarah itu maknanya agama nasihat. Boleh dilihat nanti. Ini hadis ini ada di dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Boleh lihat syarahnya di mana saja. Tidak ada yang mengatakan ad-dinun nasihat maknanya agama itu nasihat, tidak ada. Yang kedua, ihtimalu tsani, kata Imam Nawawi, ad-din itu maknanya yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Makanya ketika beliau mensyarah hadis ini, ad-dinun nasihat, wa amma fi hadhil munasabah ad-dinu bimaknal a'mal. Jadi din itu maknanya amal perbuatan pada ad-dinun nasihat. Maka din di sini yaumuddin itu yaumul ba'tsi atau yaumul jaza. Hari tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Maka orang yang tidak panik, seorang yang yakin kalau dia nanti dibangkitkan kembali di padang mahsyar ketika ditiup sangkakala yang kedua. Ini ada beberapa versi tafsiran. Tafsiran yang pertama, sebelum roh dan jasad itu menyatu, mereka akan berdiri saffan-saffan, berdiri bersaf-saf. Setelah itu roh baru, ini salah satu pendapat Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan setelah ditiup sangkakala yang kedua, itu semua roh mencari tubuhnya. Jadi tidak berdiri lagi di padang mahsyar. Makanya seorang yang yakin hari kebangkitan, maka hidupnya akan tenang selalu. Kenapa tenang? Ketika dia diribah oleh orang lain, baik gede, tidak apa-apa. Saya akan menuntut dia di padang mahsyar. Hak kita diambil oleh orang lain, biarin saja. Saya akan tuntut dia di padang mahsyar.
Makanya orang yang yakin hari kebangkitan, maka dia itu hidup dia selalu optimis. Orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, hidup dia selalu pesimis. Bagaimana pesimis? Kalau tidak sekarang kita nikmati dunia, kapan lain? Kapan lagi kita bisa nikmati dunia? Kalau kita tidak dalam sekian umur ini tidak bisa berbuat apa-apa, maka rugi katanya. Maka marilah kita ambil punya orang lain. Maka nikmati terus dunia itu. Nikmati terus dunia itu. Maka dalam tafsir Sawi diungkapkan, at-tamattu bid dunya fahuwal kafirun. Orang yang menikmati dunia ini, orang kafir. Maka orang kafir nak mau tahu dia. Apakah halal atau haram itu nak mau tahu dia. Nak mau tahu dia. Satu. Yang kedua, wasa'yu ilaiha. Orang yang berusaha untuk bisa mendapatkan hari kenikmatan dunia itu, al-mukadzibin. Itu adalah orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jadi dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Makanya apa? Dia berusaha semaksimal mungkin, saya harus bisa dapat itu. Saya harus bisa dapat jabatan itu. Saya harus bisa dapat posisi itu. Saya harus bisa dapat harta itu. Dia mukadzibin, ya, Pak. Ini mukadzibin. Ya. Ini yang kedua. Oh, bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf mengatakan, jadikan saya ini ya sebagai penjaga harta. Ya. Nabi Yusuf bukan minta. Nabi Yusuf tidak minta. Lihat dulu ayatnya, konteks ayatnya. Konteks ayatnya, wazir, ya, raja, bukan wazir. Raja ini menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam, sekarang kamu saja yang menanganinya. Boleh, saya tangani, tapi saya bagian ini. Ya, ditawari dulu. Jadi bukan minta, tidak minta Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan begini, Allahumma anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Kalau seandainya Nabi Yusuf minta jabatan, maka dalam doanya mengatakan, ya Allah tambah lagi jabatan saya, tambah lagi ini saya, tambah lagi, tapi tidak. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, Allahumma anta wali fid dunya wal akhirah. Lihat nanti dalam akhir-akhir surah Yusuf. Ya Allah, engkau yang menjagaku di dunia dan di akhirat. Engkau waliku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman. Matikan saya dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin. Nanti di alam barzah, kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Begitu juga ketika di padang mahsyar, kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Begitu juga ketika di dalam surga, kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau model kita ini bagaimana? Ya khudhu ala qadril hajah. Dia cuma mengambil hanya sebatas hajatnya saja. Ini siapa ini? Fahuwa awamul mu'minin. Itu orang-orang mukmin awam. Maka lagi-lagi kita jawab seperti kita. Orang awam mukmin awam. Kita mengambil hak kita saja. Ini hak saya ambil. Saya bekerja, ini hak saya ambil. Itu awam mukminin. Yang keempat, al-i'radu 'anid dunya. Dia memang menolak dunia. Bukan berarti menolak dunia itu dia tidak hidup di dunia, tidak. Dia perlu juga kepada, tapi dia menolak dunia itu. Hijaunya han, hijau han, hana pupunya, Pak. Ini adalah minaz zahidin, orang-orang zuhud. Kita mungkin tak sanggup yang model keempat. Kita mungkin sanggup yang model ketiga, model-model awam, ya. Awamul mukminin. Kita kembali kemari lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ini ba ilsak namanya. Jadi artinya memang betul-betul seorang itu dia yakin pada hari kebangkitan, bukan mati saja. Kalau mati orang barat pun yakin mati. Orang barat yakin mati. Orang tidak ada agama pun yakin mati dia. Kenapa dia yakin mati? Karena dulu dia bersama saudaranya, sekarang saudaranya tidak ada lagi. Ya, Pak. Tetapi yang yakin kepada hari kebangkitan itu cuma sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya. Maka ada orang-orang yang salah pun tidak yakin juga kadang-kadang sebahagian. Nah, yakin di pembangkit padang mahsyar. Oh, ragu-ragu nih, Mbak. Ya, ragu-ragu. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, tidak perlu ragu dengan Al-Quran. Ini namanya ilmu yakin, Mbak. Informasi yang diberikan oleh Al-Quran itu akurat sekali dan tidak pernah melenceng. Makanya dalam Al-Quran, pemberitaan itu, berita itu ada dua. Ya, Mbak. Ada namanya khabar, ada namanya naba. Khabar, kalimat khabar, kalau kita ini terjemahannya berita. Khabar itu bisa benar, bisa salah. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam dari Yordania, dari Madian, akan
akan masuk ke Mesir, jalan kaki dengan istrinya. Di tengah perjalanan apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inni anastu nara. Saya melihat api. Mudah-mudahan kata Nabi Musa alaihissalam, atikum bikhabarin. Ya, ada berita mungkin, bisa baik, bisa benar. Ya, satu. Ini kalau kabar. Yang kedua, naba. Naba itu beritanya sudah jelas benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Makanya ada surah An-Naba. Surah An-Naba itu, maka naba diterjemahkan apa? Hari kiamat. Hari kiamat tak perlu ragu kita Pak, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Maka kiamat itu kata Imam Al-Qurtubi, Al-Qiyamah ketika roh berpisah dengan tubuh itu sudah kiamat. Maka kalau kita meninggal dalam detik ini, kiamat sudah datang mendatangi kita. Kiamat itu juga apa? Apa namanya di alam barzah. Barzah itu kiamat. Di padang mahsyar kiamat. Kiamat itu artinya tepat but oleh Allah, ya Pak. Sudah berakhir, dunia sudah berakhir. Kehidupan itu ibadah sudah berakhir. Kemudian apa lagi? Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan kata Imam Al-Qurtubi. Kemudian al-jannah wan nar, itu masuk dalam kategori kiamat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Walladzina ya, jadi makanya kalau ada orang ini sebelum ini orang yakin kepada hari kebangkitan, maka jiwanya selalu tenang, Pak. Tenang selalu jiwanya. Saya tidak dapat jatah apa-apa di sini, insya Allah akan dapat jatah di sana nanti. Ya. Jadi kalau nggak usah jauh-jauh di padang mahsyar, akan dapat jatah nanti di alam barzakh. Ya. Jatah di alam barzakh. Jadi makanya di dalam beberapa kitab literatur tasawuf itu mengatakan begini. Kenapa seseorang itu takut mati? Karena dua. Yang pertama al-juhlu. Juhlu itu apa? Dia bodoh dan tidak tahu kalau nikmat alam barzakh lebih dahsyat dibandingkan nikmat dunia. Yang kedua, masih hubbud dunia. Dia masih cinta kepada dunianya. Dia masih cinta kepada hartanya, sehingga susah untuk berpisah dengan hartanya. Ya. Sekarang kita lanjut. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Seorang yang tidak panik adalah orang yang takut sekali dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak panik. Tidak panik bagaimana? Ini kalau tidak dapat jatah ini, dapat jatah ini, saya akan begini. Hana boleh panik, Pak. Yang lebih dia panik lagi apa? Kalau turun azab Allah, itu yang lebih panik. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan menjaga terus. Menjaga sesuatu hal yang membuat azab Allah itu turun. Apa sih yang membuat azab Allah itu turun? Rasulullah SAW ini dalam sebuah hadisnya mengatakan begini. Khamsan bi khamsin. Jagalah 5 hal supaya jangan datang 5 hal, kata Rasulullah. Jaga 5 hal supaya jangan datang 5 hal. Yang pertama kata Rasulullah SAW, mana qada al-ahdu qaumun illa salatallahu alaihim aduwahum. Illa salatallahu alaihim aduwuhum. Yang pertama, kalau seandainya seseorang itu sudah memutuskan hubungan dengan Allah, sudah tidak menepati janji lagi dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Di alam roh kita berjanji, ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, qalu bala. Ya, satu. Janji kita ketika salat lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Tapi ketika diuji oleh Allah, goyang dia. Pakai uji Allah. Kenapa saya sakit? Kenapa saya seperti ini? Kenapa seperti ini? Ini kan namanya orang yang tidak menepati janji. Kalau ada orang seperti itu, kata Allah, dia sudah berjanji, saya berjanji kalau saya punya ini akan saya berikan harta saya sekian, akan saya infakkan sekian, akan saya bantu anak yatim. Tapi tidak mau dia. Setelah dia diberikan sesuatu tidak menepati janjinya dengan Allah. Maka Allah mengatakan musuh akan mudah mengalahkan dia, kata Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh akan mengalahkan dia. Ya. Jadi beda petalah pekan bina pekan beda pekan naga tolong oleh Allah. Ingat dulu kita mungkin pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika janji itu tidak kita tepati, maka musuh dengan mudah mengalahkan katanya. Ini satu. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasyafihimul faqru. Kalau ada satu negeri, satu kampung, atau kita ngomong dalam lingkup yang luas,
tidak menghukum sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala, maka negeri itu akan dilanda kefakiran. Nanggro kaya ada piga sin, nanggro kaya ada piga sin, ya, kenapa? Karena mereka itu hukum-hukum mengedraw, ya. Ini yang kedua. Ini bukan saya yang kasih tahu, tapi Rasulullah yang kasih tahu. Ya. Mau percaya tidak percaya tergantung ini kita kepada Rasulullah. Pun anu petih danyo. Ya. Dua. Yang ketiga. Wa ma dhahara fihim al-fahishah aw zina. Kalau satu kampung, satu negeri itu sudah mereka itu zina sudah biasa sama mereka. Illa fasyafihimul mauta. Tunggu saja, banyak sekali kematian-kematian nanti. Ada kematiannya, na gempa, na mati, Pak, kematian. Pak. Kenapa? Karena zina sudah biasa di situ. Karena mereka sudah buat fahisyah. Fahisyah itu kalau disebutkan di dalam hadis tidak ada lain itu zina. Perbuatan yang paling buruk itu zina, ya, Pak. Ibu zina. Ya. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabu az-zina. Jangan dekati segala hal sesuatu yang membawa kamu kepada perbuatan zina. Maka jaga matamu. Jaga anggota tubuhmu. Sabar, tak sabar ya, Pak. Oh, lu sabar, tak sabar siat, tak sabar. Padumu katanya 60 tahun kita sabar saja. Daripada diazab meribetun dia, Pak. Kita sabar saja, Pak. Ya. Ini sudah berapa? Yang ketiga. Yang keempat, wala tafafu al-kaila illa mana'un nabat wa akhadhu bisinin minal qahti. Kalau ada satu kampung, satu negeri yang mereka senang mengurangi timbangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tumbuhan itu memberikan hasil kepada mereka. Jadi makanya hasil itu tidak akan diberikan. Kenapa? Karena penduduk kampung itu sendiri yang suka mengurangi timbangan dan berbuat curang. Kemudian yang terakhir, wa ma wala mana'uz zakah. Kalau ada seseorang itu tidak membayar zakat padahal sudah sampai waktunya untuk bayar zakat, illa habasa anhumul qatl. Kecuali apa? Hujan itu tidak diturunkan kepada mereka. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya seorang itu dia menjaga-jaga, takut sekali dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nyonya itu nanti Allah bagi bang, berarti baik pebutnya. Oh nyonya berzina akan datang azab, berarti baik pebutnya, Mbak, baik pebut. Mengurangi timbangan berarti mendatangkan, berarti baik pebutnya, Mbak. Kenapa demikian? Karena azab Allah itu inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberi kenyamanan bagi kita. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat azab ini kalau sudah turun azab itu. Maka sebelum turun azab, disitulah waktu untuk minta maaf. Ya, sebelum turun azab. Tapi kalau sudah turun azab, ya nampak lagi ma'ahli. Tidak ada tempat untuk minta maaf lagi. Ini seperti yang terjadi di Darwan. Darwan itu yang diceritakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi. Ada kelompok anak-anak daripada anak yang saleh. Dia ini ayahnya orang saleh. Cuma anak macam-macam, Pak. Nah yang saleh, nah yang paleh, Pak. Palehnya hanya kebut nih, Pak. Ada berapa orang? Dan mereka kikir. Artinya ketika panen korma, ketika ayahnya dibagi-bagi untuk anak yatim, ketika ayahnya meninggal, kebun korma dikuasai oleh anak-anaknya. Mereka ini memetik buah korma itu tengah malam supaya tidak dilihat oleh urung-urung kasin. Karena kalau dilihat oleh orang miskin ini leke. Nyo kata cok tengah malam, yang kibang kerit awalnya. Rupanya ketika mereka niat ingin berangkat tengah malam itu juga dihancurkan oleh Allah kebun korma mereka. Ketika hancur apa? Ya Allah, kamu lagi oh nama ale hancur apa ma'ahlam. Mulai lagi dari nol, Mbak. Mulai lagi dari nol. Artinya jangan sampai dihancurkan dulu baru minta maaf. Terima kasih.